Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat luar biasa, yang sangat layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Tapi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, silahkan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Di video kali ini adalah video yang ke part ke 76 ya. Di part sebelumnya, di part 75 itu Yichen ini sedang menolong seorang gadis ya yang ingin mencoba bunuh diri di sebuah fakultas yang ada danau buatannya. Gadis itu coba terjun ke danau tersebut, tetapi Chen berhasil menangkapnya dan menyelamatkannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti di part ke-76 ini. Yichen menyeretnya ke tepi danau sambil berkata dengan dingin, "Nyawamu diberikan orang tuamu. Apakah kamu tidak bersalah kepada orang tuamu karena menyakiti diri sendiri demi seorang pria bajingan?" Gadis itu menangis, "Aku mohon biarkan aku mati. Aku adalah orang yang kotor dan tidak pantas bertemu orang tuaku lagi. Aku akan membuat mereka malu jika aku hidup. Mereka akan bebas jika aku mati." Yichen membawanya ke daratan dan melemparnya ke rerumputan yang ada di tepi danau, lalu marah sambil menunjuk dirinya. "Bodoh, kamu hidup bukan hanya demi dirimu sendiri tapi juga demi orang tuamu. Mereka bekerja keras membesarkanmu, menyekolahkanmu, bukan membiarkan dirimu melompat ke danau karena seorang pria bajingan. Mereka ingin kamu tumbuh dengan baik menjadi orang sukses yang bisa memberikan kontribusi kepada negara dan juga masyarakat." Beberapa anak gadis datang sambil menangis. Mereka membujuknya dan berkata, "Liu Yu, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu melukai dirimu sendiri demi pria bajingan itu. Apa pantas kamu melakukan ini?" Gadis yang bernama Liu Yu menangis sedih dan berkata, "Aku terlalu kotor, aku bersalah padanya. Dia akan menderita jika aku tidak mati. Aku tidak ingin dia menderita, aku ingin dia bahagia." Yichen mengerutkan keningnya, sepertinya otak Nona Liu Yu ini telah dicuci lumayan parah. Jadi dia segera berkata kepada beberapa gadis itu, "Kalian pergi ke sisi lain dulu, aku ingin berbicara berdua dengannya." Gadis lainnya terlihat ragu-ragu. Qin Oksu melihat Yichen penuh kekaguman. Dia berkata kepada teman-teman kuliah yang ada di sebelahnya, "Mari kita minggir ke samping biar kakak Yi yang membujuknya." Gadis-gadis lain mengangguk ketika melihat Qin Oksu berkata seperti itu. Mereka segera mundur. Seluruh tubuh Liu Yu basah kuyup. Dia sedang duduk di atas tanah sambil bergumam, "Biarkan aku mati. Wanita sekotor aku tidak pantas hidup. Aku ingin menggunakan kematianku untuk membuktikan jika cintaku padanya benar-benar tulus." Yichen bisa melihat jika otak Liu Yu sangat kacau pada saat ini. Pasti ada yang terus-menerus menanamkan sugesti bahwa dirinya sangat kotor dan pantas mati. Lama-kelamaan membuat dirinya berpikir jika dirinya kotor dan pantas mati. Sugesti psikologis seperti ini membutuhkan setidaknya lebih dari setengah tahun yang terus terpendam dan dilakukan tanpa henti. Dengan kata lain, bajingan itu setidaknya telah mencuci otaknya selama setengah tahun untuk membuatnya mati. Jadi Yichen segera teringat ada sebuah teknik hipnotis yang kuat dalam kitab 9 misteri. Maka dia mengeluarkan energi spiritual di tubuhnya ke ujung jarinya dan menekannya ke dahi Liu Yu. Dia berkata, "Liu Yu, lihat aku." Liu Yu terlihat seolah-olah disihir olehnya. Mendengarkan dan melihatnya dengan patuh, Yichen bertanya, "Beritahu aku apa yang telah terjadi sebenarnya." Liu Yu langsung berkata, "Aku pernah pacaran saat tahun pertama kuliah. Aku bertindak gegabah dan memberikan tubuhku padanya. Kemudian aku bertemu Wu Qi. Dia terus
pacarku dan aku juga sangat menyukainya. Tapi dia sangat membenciku setelah dia tahu aku telah kehilangan kesucianku. Setiap kali selesai berhubungan denganku, dia akan memukulku, memarahiku, dan mengatakan aku kotor, aku bersalah padanya. Yichen mengangguk dan berkata dengan lembut, Liu Yu, kamu harus mengingat kata yang akan kukatakan selanjutnya. Kamu tidak boleh melupakan sampai kamu tua dan mati. Apakah kamu bisa melakukannya? Liu Yu yang sudah dihipnotis Yichen pada saat ini. Hipnotis yang dilakukan Yichen dibantu dengan energi spiritual. Kekuatan hipnotis melebihi sugesti psikologis yang diberikan oleh pria bajingan itu. Jadi dia mengangguk dengan hormat dan berkata, Anda katakan saja, Li akan melakukannya. Yichen berkata, kamu ingat, kamu hanya melakukan hal yang akan dilakukan oleh kebanyakan pasangan yang ada di dunia ini. Ini adalah pilihan masing-masing, tidak ada hubungannya dengan kotor atau tidak. Selain itu, nyawamu adalah barang paling berharga di dunia ini. Nyawamu bukan hanya milik dirimu sendiri, tapi juga milik orang tuamu. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan memintamu mati. Jadi, kamu harus menghargai nyawamu kelak. Menjauhlah dari pria bajingan, berbakti kepada orang tua, berkontribusi bagi masyarakat. Apakah kamu mengerti? Jika sugesti psikologis pria bajingan itu ibarat aliran sungai, maka hipnotis Yichen ibarat laut yang luas. Dalam sekejap, mengalahkan seluruh sugesti psikologis yang diberikan pria bajingan itu kepada Liu Yu. Pada saat ini, kata-kata Yichen sudah tertanam di dalam hatinya yang tidak akan hilang selamanya. Liu Yu tiba-tiba sadar bahwa apa yang dilakukan sebelumnya benar-benar bodoh. Liu sangat menyesal ketika dia teringat dirinya yang hampir mati karena tersihir oleh pria bajingan itu. Dia segera berlutut dan berkata kepada Yichen, terima kasih karena Anda telah menyelamatkanku. Aku akan hidup dengan baik kelak, tidak akan mengecewakan orang tua dan masyarakat. Yichen mengangguk dengan puas dan berkata, karena kamu sudah sadar, aku harap semoga kamu bisa hidup dengan bahagia kelak. Setelah itu, Yichen teringat dengan pria bajingan itu. Dia berkata, apakah kamu bisa menceritakan tentang pacarmu kepadaku? Liu Yu berkata dengan marah, mulai saat ini dia bukan pacarku lagi. Orang seperti ini akan membuatku merasa jijik. Setelah itu dia berkata dengan sangat hormat kepada Yichen. Bajingan itu bernama Wuki. Dia adalah pria idaman di Universitas Pinen dan Ekonomi Jinling kami. Dia bukan orang lokal, tapi katanya kondisi latar belakang keluarganya sangat baik. Karena mataku tertutup waktu itu, aku selalu berpikir jika dia adalah pacar yang sempurna. Tidak disangka ternyata dia orang licik yang begitu hina. Yichen mengangguk dan berkata, aku dengar sudah banyak gadis yang telah dia celakai. Liu mengangguk. Sudah tidak tahu ada berapa banyak gadis yang telah dipermainkan olehnya. Aku hanya salah satu di antaranya. Yichen berkata, begini saja, kamu telepon dia, katakan jika kamu ingin memberikan hadiah kepadanya sebelum kamu mati. Minta dia datang ke sini. Liu segera bertanya, bagaimana kalau tidak bersedia datang? Yichen berkata, jika dia tidak mau datang, maka katakan padanya kalau kamu akan berpisah dengannya dan tidak akan berhubungan dengannya lagi. Sampai seperti ini bermaksud memaksamu bunuh diri. Dia akan merasa sangat puas jika kamu bunuh diri. Jika dia mendengar kamu ingin putus dengannya, maka itu merupakan pukulan besar baginya. Pria bajingan seperti ini akan merasa senang karena bisa mengendalikan wanita. Tapi jika wanita melepaskan diri dari kendalinya, itu merupakan pukulan dan penderitaan besar bagi mereka. Mereka melihat hal seperti ini sebagai perang. Hanya ada satu pemenang dalam peperangan. Jika bukan diri mereka yang menang, maka mereka akan memakai topi kekalahan. Bagi orang-orang ini, kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tolerir. Pada saat ini, dalam sebuah bar di dekat Universitas Pinen dan Ekonomi Jinling, Wuki sedang duduk di depan seorang gadis cantik. Dia menggodanya sambil tersenyum. Cantik, Tuhan benar-benar tidak adil padaku. Aku setiap hari minum seorang diri di sini, tapi aku bahkan baru pertama kali melihatmu. Aku tiba-tiba merasa jika 20 tahun hidupku sebelumnya adalah sia-sia. Gadis itu berkata dengan malu, cara bicaramu hebat sekali. Kamu sering menggoda gadis bukan? Wuki
menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Sebenarnya aku adalah orang pemalu, tidak terlalu berani bicara dengan seorang gadis. Tapi perasaan yang kamu berikan kepadaku sangat istimewa. Aku ragu untuk waktu yang lama. Tadi aku akhirnya memutuskan untuk datang menyapamu." Setelah itu, Uki sengaja memperlihatkan jam tangan Vacheron Kenstatin di pergelangan tangannya. Harga jam tangan ini senilai lebih dari 7 juta yuan dan merupakan jam tangan edisi terbatas yang sangat langka. Tapi jam tangan ini tidak ada apa-apanya dia masih ada beberapa jam tangan yang lebih mahal yang masing-masing harganya bernilai di atas puluhan juta yuan. Gadis itu langsung mengenal jam tangan itu. Dia terlihat kaget dan segera pura-pura tidak melihatnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Karena kita berdua sangat berjodoh, bagaimana kalau kita minum bersama?" Uki tersenyum dan berkata, "Aku yang traktir malam ini." Setelah itu dia segera mengangkat tangannya dan berkata kepada pelayan, "Berikan kami 2 gelas sampanye X of Spades." Segelas sampanye dijual seharga 20.000 yuan di bar bisa dikatakan merupakan sampanye yang mahal. Pertahanan gadis itu hampir runtuh ketika melihatnya dia begitu dermawan. Dia akan melangkah lebih jauh setelah mengenal Uki lebih dalam. Pada saat ini ponsel Uki tiba-tiba berbunyi. Dia melihatnya dan mengerutkan keningnya setelah menemukan jika itu adalah telepon dari Liu Yu. Kenapa wanita ini masih belum mati? Benar-benar menyebalkan. Gadis itu bertanya setelah melihat ekspresinya yang aneh. "Apakah telepon dari pacarmu?" Bukan. Uki segera menjelaskan. "Mantan pacar, dia selingkuh tapi masih tetap tidak mau melepaskanku." Dia menghela napas setelah mengatakan dan berkata, "Tunggu aku sebentar. Cantik, aku pergi angkat telepon dulu." Baik. Uki berjalan keluar dari bar untuk mengangkat teleponnya. Dia langsung mengumpat, "Buat apa wanita kotor sepertimu meneleponku lagi? Apakah masih belum cukup membuatku malu?" Liu menyalakan loudspeaker. Yi Chen langsung marah begitu dia mendengarnya. "Bajingan!" Dia terus memberikan tekanan kepada Liu Yu. Dia ingin Liu Yu merasa dirinya sendiri kotor dan ingin Liu Yu tidak ingin hidup lagi. Tapi dia tidak menyangka jika Liu Yu pada saat ini telah sepenuhnya melepaskan diri darinya. Namun Liu Yu mendengarkan perintah Yi Chen dengan patuh. Dia berkata, "Uki, aku sudah memutuskan untuk mati. Kamu akan terbebas dari rasa malu setelah aku mati." Uki berkata dengan kesal, "Kalau begitu kamu cepat pergi mati. Jangan melukai aku lagi." Yi Chen mengetik serangkaian kata-kata di ponsel dan memperhatikannya kepada Liu. Liu berbicara berdasarkan tulisan yang ada di atas ponsel Yi Chen. "Kalau begitu apakah kamu bisa datang menemuiku di tepi danau buatan kampus? Aku ingin memberikan hadiah untukmu sebelum aku pergi." Uki segera berkata, "Tidak perlu. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Aku akan merasa jijik ketika melihatmu. Aku merasa mual dan ingin muntah, membuatku ingin memukul wajahmu sendiri dan bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku bisa jatuh cinta dengan gadis kotor sekotor dirimu." Liu menjawab, "Oh." Yi Chen memberikan serangkaian kata-kata lagi. Dia langsung membacanya. "Kalau kamu tidak bersedia datang, maka kita putus saja. Kita tidak ada hubungannya lagi kelak. Jika kita bertemu di kampus kelak, aku harap kamu bisa pura-pura tidak mengenalku. Terima kasih." Uki tercengang. Ada apa ini? Bukankah otak Liu Yu sudah dicucinya? Mengapa dia bisa tiba-tiba sadar? Kenapa dia bisa mengatakan ingin putus dengannya dengan begitu tenang? Brengsek, bukankah ini sangat memalukan? Apakah usaha yang dilakukan akan sia-sia? Maka dia segera berkata kepada Liu Yu, "Liu Yu, kenapa kamu bisa sekejam ini? Kamu melukaiku kemudian ingin berpisah denganku. Apakah kamu benar-benar ingin membuat hatiku hancur?" Liu Yu melihat ke arah ponsel Yi Chen dan membaca kata-kata yang dituliskan Yi Chen untuknya. "Apakah kamu tidak menyakitiku? Aku sudah memutuskan untuk mati. Harapanku satu-satunya adalah bisa bertemu denganmu sebelum aku mati dan memberikan hadiah untukmu. Kenapa kamu tidak menyetujuinya? Karena kamu tidak setuju, kita putus saja." Uki segera berkata setelah dia mendengarnya, Jangan putus
denganku. Kamu ingin bertemu denganku kan? Aku akan pergi menemuimu. Tepi danau buatan kan? Liu menjawab, benar. Wuki sangat panik ketika melihat Liu akan melepaskan diri dari kendalinya. Dia tidak bisa memedulikan gadis cantik incarannya yang ada di dalam bar. Dia segera berlari kembali ke kampus. Begitu masuk di dalam kampus, Wuki segera berlari ke tepi danau. Akhirnya dia melihat Liu Yu ada di tepi danau. Dia segera pergi menghampiri Liu Yu dan bertanya, Liu Yu, kamu ingin memberikan hadiah apa kepadaku? Yi Chen tiba-tiba keluar. Pada saat ini dia berkata sambil tersenyum, dia tidak punya hadiah untukmu, tapi aku punya. Siapa kamu? Wuki mengerutkan kening melihat Liu Yu. Dia bertanya, apakah ini kerabatmu? Yi Chen tersenyum dan berkata, aku bukan kerabatnya. Wuki bertanya, kalau begitu siapa kamu? Yi Chen berkata dengan ringan, aku adalah orang yang datang menegakkan keadilan. Setelah itu Yi Chen menepuk pundak Liu Yu dan berkata, Liu Yu, kamu pergi cari Qin Aksu dan lainnya kembali ke asrama untuk ganti pakaianmu. Di sini tidak ada urusanmu lagi. Liu Yu mengangguk dengan penuh terima kasih karena masalah tadi, maka dia sangat percaya kepada Yi Chen. Dia membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Setelah itu pergi mencari Qin Aksu dan lainnya. Qin Aksu dan lainnya langsung memeluknya dengan bahagia telah melihatnya tidak jadi bunuh diri. Liu Yu juga sangat tersentuh dengan perhatian teman kuliahnya. Setelah itu beberapa teman kuliah mengantarkan kembali ke asrama. Wuki melihat dari jauh. Dia merasa kondisi Liu Yu sangat aneh saat ini. Apakah dia sudah melepaskan diri dari sugesti psikologis yang dia berikan padanya? Dia merasa sangat marah. Dia melihat Yi Chen yang ada di depannya sambil mengerutkan keningnya dan berkata dingin, kamu yang meminta Liu Yu menelponku, bukan? Apa maksudmu? Yi Chen bertanya dengan dingin, apa maksudnya? Aku ingin bertanya kepadamu, apakah orang tuamu melahirkanmu untuk mencelakai para gadis? Apakah orang tuamu tahu kalau dirimu seorang bajingan? Ekspresi Wuki terlihat suram. Dia menyadari jika dirinya mungkin sudah terekspos. Maka dia mengumpat, aku bermain dengan wanita adalah urusanku. Berapa banyak wanita yang aku permainkan menunjukkan kemampuanku, apa urusanmu? Siapa dirimu? Kamu bahkan mau mengurusku? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu percaya kalau aku bisa membunuhmu kapan saja? Yi Chen tersenyum. Kenapa? Latar belakangmu sangat kuat. Wuki terlihat sombong dan berkata, apakah kamu pernah mendengar keluarga Wu di Suhang? Kamu bisa cari tahu jika belum pernah mendengarnya. Keluarga Wu kami adalah keluarga teratas di Jianan. Oh, Yi Chen tersenyum. Keluarga teratas di Jianan. Hebat sekali. Apakah pria keluarga teratas di Jianan semuanya bajingan sepertimu? Apakah semua suka mencelakai wanita tidak bersalah? Wuki berkata dengan dingin, aku suka. Apakah kamu tidak terima? Aku suka melihat para wanita yang aku kendalikan. Aku suka melihat mereka bunuh diri untukku. Apakah kamu berhak ikut campur? Yi Chen berkata dengan dingin, apakah kamu merasa keluargamu sangat hebat? Jadi ada orang yang akan membantumu, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Selain itu, aku juga dengar keluarga besar yang sesungguhnya ada di bagian utara, terutama di Yanjing. Di sana merupakan tempat para keluarga besar. Keluarga besar di tempat lain sama sekali tidak ada tandingannya. Wuki menghinanya, meskipun keluarga Wu kami tidak bisa dibandingkan dengan keluarga besar yang ada di Yanjing, tapi kami tetap ada nama di Jianan. Bahkan keluarga Song yang ada di Jinling tidak sekuat keluarga Wu kami. Jadi kamu lebih baik jangan menyinggungku. Apakah kamu bisa menghadapinya? Yi Chen mengangguk dan berkata dengan berlebihan, keluarga Wu di Suhang ya? Hebat sekali. Aku sangat takut. Wuki tertawa dingin dan berkata, cepat pergi kalau kamu takut. Jangan banyak ikut campur. Jika tidak, aku akan menelepon orang untuk menghancurkan seluruh keluargamu. Yi Chen tersenyum dan berkata, takut adalah urusan lain, tapi aku ada satu kebiasaan jelek. Aku semakin penasaran kalau semakin takut. Setelah itu, Yi Chen melihatnya penuh hawa pembunuhan dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa dirimu, brengsek. Wuki berkata dengan kesal, semua orang yang menyinggungku harus merasakan pembalasan dariku.
Zichan mengangkat tangannya dan langsung menampar Wookie yang membuatnya jatuh di tanah. Wookie selama ini sama sekali tidak pernah disentuh orang dan terus